Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang merasa nggak apa-apalah saya berbuat baik, tapi kadang-kadang landasan ilmunya tuh nggak ada. Yang penting berbuat baik. Nah, kalau kondisi seperti ini nih bagaimana ya harusnya kita menyikapinya? Iya, jika tak dilandasi dengan ilmu, biasanya ya? amal itu akan mengalami jalan yang tidak tepat, ya. Akan salah jalan, akan salah arah, akan salah tujuan gitu ya. Walaupun kita sudah beramal, tapi kan nggak ada ilmunya, maka khawatir gitu. Ya, maka khawatir tidak akan menemukan kenikmatan dalam amal itu. Makanya amal yang dilandasi dengan ilmu biasanya akan istiqomah. Betul. Kan yang paling berat tuh istiqomahnya. Iya. Ya kan? Kalau hanya sekedar beramal sekali dua kali sih cepet. Misalnya nih pagi ini dapat tausiah tentang keutamaan ini gitu ya. Semangat, pasti karena kita baru dapat. Tapi kan yang paling pertanyaan selanjutnya adalah kita bisa menjaga itu enggak dalam kurun waktu yang agak lama. Itu namanya istiqomah, istimror, berkelanjutan. Maka biasanya kalau amal tanpa ilmu akan salah tujuan. Kalau amal tanpa ilmu akan salah arahnya, salah jalannya. Kalau amal tanpa ilmu gak akan istiqomah. Kalau amal tanpa ilmu mudah lelah. Iya kan? Maka di dalam beramal itu pentingnya niat kan? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan tergantung niat. Maka niat itu penting. Tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Maka tadi Ahilman sampaikan, bagi kita sebagai seorang muslim, beramalnya harus karena Allah, biar jadi amal soleh. Kalau tidak karena iman kepada Allah, ya misalnya kita hanya mengedepankan usaha kita, maunya kita, gak sedikit kita akan menemukan kehampaan daripada amal yang kita lakukan. Ada orang yang ngerasa, aku mah udah berbuat baik banyak tapi ngerasa gak dihargai ya dalam hidup tuh gitu. Kan kadang-kadang itu jadi sesuatu yang membuat kita jadi surut ya, jadi gak mau beramal lagi. Tapi orang beriman mah akan tahu gitu bahwa amalnya untuk Allah. Jadi kalau ada manusia yang muji, ya udah itu mah bonusnya aja. Tapi kalaupun ada orang yang menghina, nggak akan menyurutkan amalnya, karena itu hanyalah bagian kerikil kecil aja untuk dia mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. So janganlah beramal tanpa ilmu, karena beramal tanpa ilmu biasanya akan menemukan salah tujuan, salah arah, dan tidak akan pernah bisa istiqomah. Oke, jadi janganlah beramal tanpa ilmu. Tapi kalau kemudian sudah dapat ilmunya, tapi kemudian tidak diamalkan. Nah ini yang ini yang sayang. Ini yang sayang. Makanya ada orang begini, sebenarnya berilmu dulu baru beramal, apa beramal dulu baru berilmu? Kalau kata Mbak Mila yang mana? Saya sih, kalau saya nih Ahilman ya, kalau saya beramal terus ujung-ujungnya hanya beramal aja tanpa ada ilmunya, saya takutnya sia-sia. Jadi buat saya penting untuk tahu dasarnya. Gimana? Betul? Iya. Jadi jawabannya ya, kalau bisa beriringan kenapa enggak? Iya, oke. Iya kan? Karena juga ada orang yang bilang begini, aku teh belum mau beramal karena belum tahu ilmunya. Oke. Terus ya udah belajar atuh. Berarti kan gitu gitu belajar kan? Ya kan? Ya yang paling gemes itu udah nggak mau beramal, nggak mau belajar juga. Jadi pada akhirnya dia berhenti pada titik itu. Dia menjadikan alasan belum berilmu sebagai alasan untuk tidak beramal. Padahal harusnya beramallah kamu dengan ilmu yang kamu dapatkan. Berilmulah kamu, kemudian amalkan daripada ilmu itu. Maka saya lebih senang jika ilmu dan amal itu dua hal yang bisa beriringan. Bukankah buah dari ilmu itu amal? Iya kan? Iya. Dan bukankah akar dari amal itu adalah ilmu? Berarti dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Ahilman, tapi kemudian bagaimana kalau bisa dibilang begitu ya, ilmu itu dikatakan bermanfaat itu yang seperti apa? Maksudnya kan ilmu tuh banyak sekali ya. Tapi kemudian bagaimana kita bisa menilai, insya Allah ini ilmunya akan bermanfaat, sehingga kita bisa meneruskan manfaat itu gitu. Ya, ada 3 saja. Yang pertama, ilmu itu bermanfaat ketika satu, menjadikan kita makin taat kepada Allah, meningkatkan iman kita kepada Allah. Kita jadi tahu percis mana perintah Allah yang harus kita kerjakan, mana larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu bisa menjaga diri kita dari sesuatu yang buruk. Ya, dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa tahu tuh, oh ini boleh, ini nggak boleh.
ini oke, ini nggak oke gitu. Ini benar, ini salah. Nah, dengan ilmu itu yang menjadi tameng dia gitu ya. Jadi guidance bagi dia untuk mengarahkan mana sesuatu yang tidak baik untuk dirinya dan mana yang baik untuk dirinya. Satu, menjadikan dia makin taat kepada Allah. Dua, makin bermanfaat untuk dirinya sendiri, artinya menjaga dia, menghijabi dia dari sesuatu yang buruk yang dia kerjakan. Dan yang ketiga, tentu ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Dia sampaikan, dia ajak orang lain. Makanya ada dua ini, Mbak Mila, ada dua istilah. Ada soleh, ada muslih. Oke, soleh dan muslih itu berbeda ya? Beda. Kalau soleh itu dia baik secara pribadi. Betul. Soleh. Tapi kalau muslih, dia soleh dan dia menyolehkan orang lain. Oh, Masya Allah. Jadi hidupnya itu disibukkan dengan mengajak kebaikan pada orang lain. Makanya orang yang sudah bisa jadi pengaruh bagi orang, menatap wajahnya, mendengar kalimat yang keluar dari lisannya, gerak-gerik tubuhnya, gitu ya. Setiap postingan sosial medianya, itu jadi pengaruh kebaikan. Makanya ada nasihat dari guru saya begini. Ini juga nasihat bagi saya pribadi, otokritik ini. Jangan seperti lilin. Apa itu lilin? Lilin itu katanya menerangi orang lain, tapi tubuhnya terbakar. Ya, habis. Nah, ini nasihat dari guru kami ya. Maka kadang nih, ya kita suka, kadang pinter kita tuh menasihati orang lain ya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan diri kita sendiri. Betul. Makanya kita harus banyak introspeksi diri, muhasabah diri. Di antara kebiasaan orang soleh itu, di siang hari dia sibuk berdakwah, sibuk bekerja, sibuk berusaha. Di malam hari dia sibuk menangis di hadapan Allah gitu, atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan gitu. Nah makanya bermanfaat bagi orang lain itu adalah ketika banyak orang yang merasakan manfaat dari apa yang kita hadirkan. Sekarang ini jadi evaluasi ya. Kira-kira kehadiran kita selama ini sudah jadi biang manfaat atau jadi biang masalah. Makanya minimal yang terdekat dulu. Ya, anak-anak kita, keluarga kita. Makanya saya sering bilang gini, kalau ada seorang bunda, seorang ayah mengajarkan bacaan Quran kepada anaknya, minimal surat Al-Fatihah anak kita itu kalau bisa kita yang mengajarkan. Iya, Masya Allah. Agar apa? Agar jadi amal jariah untuk kita. Karena Al-Fatihah kan pasti akan dibaca terus ya. Ketika sholat dia baca, ketika doa dia baca. Maka poinnya adalah, ayo dari ilmu yang kita dapatkan bagikan. Sekecil apapun. Sekarang ada sosmed, kita bisa bagikan yang baik-baik di situ. Kita nggak pernah tahu ada berapa orang yang tersentuh hatinya karena ajakan yang kita hadirkan. Oke, Ahilman seperti biasa kita sudah memiliki pertanyaan dari pemirsa. Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang ia rajin dalam beribadah dan beramal, tapi di sisi lain ia juga masih suka menggunjing dan merasa paling benar? Apakah ini dikatakan ia tidak berilmu, dan apakah ia masih mendapatkan pahala dari segala amal kebaikan dan ibadahnya, tapi di sisi lain bisa dibilang ia juga masih zolim kepada orang lain? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan amal itu kan ada dua ya. Ada amal baik, ada amal buruk. Diibaratkan timbangan. Ya, diibaratkan timbangan. Jadi satu saat nanti akan ada timbangan daripada amal kita. Jika amal baiknya lebih banyak, tentu berarti dia mendapatkan pahala yang terbaiknya. Tapi kalau amal buruknya juga dia masih melakukan, berarti juga masih ada timbangan amal buruk. Jadi tinggal dikurangin aja. Maka jangan pernah khawatir gitu ya. Misalnya ada orang, oh kayaknya dia ibadahnya rajin, tapi kok amalnya kayak gitu. Kita tidak punya hak untuk menjudge itu. Setuju. Yang jelas kita percaya bahwa malaikat Raqib dan Atid itu membersamai kita, menyertai kita. Maka mohon maaf ya, catatan gitu daripada malaikatnya Allah itu gak akan pernah keselip gitu. Pandangan Allah kepada kita gak akan pernah terlewat. Maka ya daripada kita sibuk mengomentari orang lain, jangan-jangan kita nih yang ngomentarin orang yang begini yang punya salah gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, setiap catatannya amal itu pasti ada. Maka memang manusia itu diberikan dua potensi dalam hidupnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
ya, maka Allah ilhamkan kepadanya apa? Fujur dan takwa. Ya, kadang-kadang manusia ini berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk, kadang-kadang berbuat benar, kadang-kadang berbuat salah. Ya udah, berarti gimana nih caranya? Kalau udah berbuat benar, jangan dikurangi sama yang salah-salah gitu. Betul. Termasuk kalau sekarang aku banyak salahnya, ya udah tutupin sama yang benar-benernya dah. Mudah-mudahan nanti pas catatan amal, pas dikurang-kurangin dikalkulasi, banyakkan amalnya gitu kan. Dan hati-hati dengan sesuatu yang merusak amal kita. Ria, ujub, takabur. Yang tadi juga sama. Menghina, ngolok-ngolok, ghibah. Itu mengurangi setiap amal kebaikan kita. Jadi Ahilman, jangan sibuk komentarin orang, sibuk aja memperbaiki diri ya Ahilman. Iya, ya. betul. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan Allah untuk terus memperbaiki diri. Tapi menarik loh yang tadi disampaikan juga oleh penanya ya, bahwa saat ini kan kondisinya memang itu sering banget kita lihat. Dalam sosial media deh Ahilman, kadang-kadang orang yang mungkin baru belajar gitu ya, tapi kadang-kadang merasa sudah paling benar sendiri. Sampai akhirnya kemudian malah menjudge orang lain. Kamu ilmunya masih sedikit, dosa kamu masih banyak. Atau mungkin ada juga anak-anak yang misalnya sudah mulai mencari gitu ya, mencari ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Tapi kadang-kadang ke orang tua itu masih merasa paling benar gitu ya. Bahkan mungkin adabnya ke orang tua juga malah kurang baik. Bagaimana ya kita harus, supaya paling tidak kita terhindar lah dari hal-hal semacam ini gitu. Iya, inilah yang disebut ilmu tidak berbuah amal. Ya. Dan ini yang harus kita perbaiki gitu. Tidak boleh merasa pintar, harusnya pintar merasa. Dan sungguh yang menjadikan kita tahu sesuatu kan karena Allah menitipkan ilmunya kepada kita. Maka hati-hati dengan sifat sombong ya. Yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara sifat sombong. Maka dengan ilmu yang kita dapatkan, jangan menjadikan kita sombong. Justru harus menjadikan kita rendah hati. Apalagi pada orang tua sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Janganlah kepintaranmu hari ini mengajarkan sesuatu dengan sangat jumawa kepada orang tuamu. Padahal orang tuamu dulu yang mengajarkan kamu bicara. Betul. Iya kan? Banyak anak yang dulunya diajarkan bicara oleh orang tuanya, tapi kadang-kadang sekarang merasa lebih hebat dibanding orang tuanya. Maka nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Harusnya dengan ilmu yang kita dapatkan berbuah amal, dan amalnya adalah amal soleh yang diindahkan dengan akhlak yang dihadirkan. Makin berbakti sama orang tua, makin memuliakan orang tua, makin hormat kepada sesama, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Maka tidak boleh kita menjudge seseorang, karena yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita lembutkan hati, tenangkan perasaan kita, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Kasihi kami semua dengan karunia nikmat dari-Mu, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu. Ya Allah, ya Alim, duhai Allah yang Maha mengetahui tentang diri kami, tambahkan ilmu ke dalam diri kami, tambahkan hikmah ke dalam hati kami. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa menuntut ilmu, yang dengan ilmu itu membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, tambahkan pemahaman kami, sertai ilmu kami dengan amal yang bisa kami lakukan, dan terimalah semua amal-amal kami, sehingga menjadi amal yang membuahkan pahala surga untuk kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.